Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Adistiani. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law. Sejarah sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law. Sistem hukum Anglo-Saxon dimulai pada tahun 1066. Pada masa ini berlangsung pembentukan Common Law, yaitu masa di mana terjadi penerapan sistem hukum ini secara luas dengan mengenyampingkan hukum-hukum setempat yang berlaku lokal. Pengaruh penaklukan bangsa Normandia terhadap hukum di Inggris adalah di satu sisi hukum kebiasaan setempat masih tetap diakui, karena William the Conqueror berjanji memelihara hak-hak dan hukum kebiasaan setempat. Pada sisi lain, pada waktu yang sama, pemerintahan orang Normandia membangun pemerintahan pusat yang kuat dan secara perlahan-lahan, pengawasan pemerintahan pusat terhadap pelaksanaan hukum terus meningkat yang mengakibatkan kemunduran pengadilan-pengadilan setempat. Pada masa pemerintahan Raja Henry II telah ditetapkan hal-hal antara lain. Pertama, untuk kepastian hukum, dibuat dalam kitab bahasa Latin yang menguraikan hukum Inggris pada waktu itu oleh Glanville, Chief Justiciar dari Raja Henry II, dengan judul De Legibus Angliae. Kedua, diintroduksinya sistem Wright 195 dalam sistem hukum Inggris. Ketiga, pengadilan-pengadilan yang dibentuk oleh para lord yang menggunakan hukum kebiasaan setempat disentralisasi ke dalam Royal Court, dan hukum yang digunakan tidak lagi hukum kebiasaan setempat, tapi sudah menggunakan Common Law yang merupakan unifikasi dari hukum kebiasaan yang sudah dinyatakan dalam putusan hakim. Dengan demikian, kebiasaan-kebiasaan setempat yang berada itu secara berangsur-angsur digantikan oleh suatu kumpulan peraturan yang diberlakukan di seluruh Inggris yang akhirnya dikenal sebagai Common Law. Pada awalnya, hukum yang dipergunakan di Royal Court adalah Common Law yang bersumber dari jurisprudensi dan sistem Wright. Wright berupa formulir-formulir yang terbatas untuk perkara-perkara tertentu dengan prosedur yang rumit. Orang yang mengajukan suatu perkara harus memasukkan ke dalam suatu jalur juridiksi yang disebut aksi supercasem, sehingga menjadi syah perkara yang diajukan dan dapat diperiksa. Dalam perkembangannya, aksi supercasem ini menjadi semakin terperinci sehingga memunculkan jalur-jalur jurisdiksi seperti aksi-aksi assumpsit, deceit, trover, negligence, dan lain-lain. Setiap right melekat prosedur yang khusus yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, jika suatu perkara tidak dapat dimasukkan ke dalam suatu right, maka pihak yang dilanggar haknya tersebut tidak dapat menggugat pihak yang merugikannya. Dengan demikian, sistem right ini tidak mampu memberikan penyelesaian terhadap suatu kasus dan menimbulkan kekakuan dalam common law. Dalam hal ini, orang-orang yang merasa dirugikan tersebut dan tidak bisa mendapatkan keadilan pada pengadilan Raja Royal Court, maka mereka mencari keadilan kepada pemimpin agama, dalam hal ini gereja atau Lord Chancellor. Dalam perkembangannya, karena semakin banyak yang pergi mencari keadilan kepada Lord Chancellor, maka terbentuklah pengadilan baru yang dikenal Court of Chancery yang mengadili perkara-perkara yang tidak dapat diajukan kepada Royal Court. Dengan terbentuknya Court of Chancery, maka sejak itu terdapat dua macam sistem hukum, yaitu sistem hukum Common Law yang berlaku pada Royal Court dan sistem hukum equity yang berlaku pada Court of Chancery. Kemudian, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Badan Pengadilan Judikatur 1873 sampai 1875, maka kedua macam pengadilan tersebut, yaitu pengadilan-pengadilan Common Law dan pengadilan-pengadilan equity, dihapus dan menggantikannya dengan Mahkamah Pengadilan Agung atau Supreme Court of Judicature. Dengan demikian, baik perkara Common Law dan perkara equity tidak lagi diadili oleh pengadilan yang terpisah,
Tetapi Supreme Court of Judicature mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kedua-duanya, baik common law maupun equity berdasarkan peraturan hukum acara yang sama. Common law mengalami perkembangan dalam penggunaan hukum yang dibuat atau peraturan perundang-undangan. Penggunaan perundang-undangan tidak terhindarkan dalam menghadapi tuntutan kehidupan modern. Pada mulanya, perundang-undangan dalam bentuk dekret raja dan fungsinya melengkapi dan mengoreksi peraturan-peraturan common law dan equity, sedangkan kerangka hukum yang pokok tumbuh melalui putusan-putusan pengadilan. Hukum perundang-undangan atau statute law terdiri dari peraturan-peraturan yang secara formal dibuat oleh suatu badan yang mempunyai kekuasaan konstitusional untuk membuat undang-undang, yaitu parlemen. Undang-undang yang dibuat parlemen disebut Acts of Parliaments. Sejumlah besar undang-undang telah dibuat yang menciptakan bidang-bidang hukum baru. Dengan demikian, sekarang perundang-undangan telah menjadi sumber hukum baru, sehingga hukum di Inggris terdiri dari putusan hakim, perundang-undangan, dan kebijaksanaan pemerintah yang berdasarkan hukum yang berlaku, dan kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh pengadilan maupun oleh lembaga negara lainnya. Konsep sistem hukum Anglo-Sakon. Sistem hukum Anglo-Sakon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Sakon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Putusan hakim atau pengadilan merupakan sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Sakon. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin yang dikenal dengan nama The Doctrine of Precedent atau stare decisis. Doktrin ini pada intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya atau preseden. Sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum privat dalam sistem hukum ini lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian, dan tentang perbuatan melawan hukum. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, hukum Anglo-Sakon yang tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya, karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis. Kelemahannya, unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara atau masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat atau hukum adat yang tidak tertulis. Untuk sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Sakon itu ada yang pertama jurisprudensi, yang kedua statute law, yang ketiga custom, yang keempat ration atau akal sehat, dan kelebihan dan kekurangan sistem hukum Anglo-Sakon common law.
saya jelaskan lagi lebih detail ya. Untuk kelebihannya, sistem hukum Anglo-Saxon penerapannya lebih mudah, terutama pada masyarakat di negara-negara berkembang, karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Yang kedua, sumber-sumber hukum terdiri dari putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, serta peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara. Walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis, itu berasal dari putusan-putusan dalam pengadilan, sehingga sumber hukum yang ada telah teruji dalam menyelesaikan suatu perkara sebelumnya. Kepastian hukum lebih dihargai lagi bila dilihat dari sistem pelaksanaannya peradilan di negara-negara Anglo-Saxon, yaitu sistem juri. Untuk kelemahannya, tidak ada jaminan kepastian hukumnya. Jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum, dikhawatirkan ada unsur subjektifnya, kecuali hakim tersebut sudah dibekali dengan integritas dan rasa keadilan yang tinggi. Untuk negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi, tentunya sistem hukum Anglo-Saxon kurang tepat dianut. Hakim terlalu diberi kekuasaan yang amat besar dalam memutuskan hukuman, sehingga terkadang faktor subjek dapat terjadi. Karena hakim juga manusia, terkadang ada rasa sungkan dan juga ada gejolak untuk melakukan tindakan-tindakan curang. Suatu contoh, akhir-akhir ini ada berita yang mencuat mengenai hakim yang salah memberi putusan hukuman mati pada terdakwa pada tahun 1991. Setelah diselidiki lebih lanjut, kini terbukti terdakwa yang dihukum mati tersebut tidak bersalah sama sekali. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah atau kurang, mohon dimaklumin. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.